Ya, selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia di bagian kedua. Minggu lalu atau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian deskripsi dan ciri-ciri deskripsi, teks deskripsi. Nah, sekarang kita belajar tentang menelaah struktur teks deskripsi. Kita lanjut. Nah, struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi atau deskripsi umum atau gambaran umum. Terus setelah itu deskripsi bagian, setelah itu simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan di sini biasanya nggak wajib. Seperti itu, bisa dipakai ataupun bisa tidak dipakai, seperti itu. Lanjut. Nah, deskripsi umum atau gambaran umum itu apa sih? Nah, nih, deskripsi umum itu berisi nama objek yang dideskripsikan. Jadi namanya apa? Deskripsikan tentang rumah. Ya, rumah itu apa? Bisa diartikan rumah itu artinya apa, kegunaannya apa, mengapa bisa dikatakan rumah, seperti itu. Atau lokasinya di mana, terus sejarah lahirnya bagaimana. Kalau zaman dahulu kan ada rumah-rumah yang digunakan oleh para koloni. Nah, itu sejarahnya bagaimana, seperti itu, sejarah lahirnya rumah tersebut. Terus makna nama tersebut, arti dari nama yang dideskripsikan tersebut. Setelah itu pernyataan umum tentang objek tersebut, pernyataan-pernyataan umum yang lainnya. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis, berdasarkan pribadi seorang penulis. Dia melihat di lokasi itu seperti apa. Nah, itu menurut dia, bukan menurut temannya atau menurut siapa, seperti itu. Jadi menurut dia sendiri. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengarkan suara apa saja yang di sana. Terus seperti apa suara-suara tersebut. Setelah itu penulis membandingkan dengan suara apa, seperti itu, bandingkan. Setelah itu perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Ini berhubungan dengan seolah-olah yang membaca itu melihat, mendengar, dan merasakan, seperti itu. Kemarin kan di ciri-ciri teks deskripsi seperti itu. Yang ketiga yaitu kesimpulan atau kesan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Makna tersebut diambil dari fakta-fakta yang ada dalam teks tersebut. Kalau kesan apa yang kita rasakan saat mengetahui topik tersebut atau pendapat kita tentang rumah tersebut. Kalau kita mendeskripsi tentang rumah, pendapat kita tentang seseorang, atau kesimpulan kita tentang seseorang yang kita buat deskripsinya, seperti itu. Lanjut, bagian selanjutnya, ini jenis pengembangan deskripsi bagian. Ini pengembangan deskripsi bagian itu merupakan penggambaran atau inti penggambaran dari objek yang ada atau gambar yang ada. Nah, deskripsi bagian berdasarkan ruang.
Bisa kita saat mengamati ruang itu berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Ruang kelas, ruang kantor, ruang belajar. Seumpamanya kita mendeskripsikan ruang-ruang tersebut, kita jadi merinci bagian-bagian apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Misalnya penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk. Pintu masuk itu seperti apa? Bagian tengah itu kalau kalian masuk terlihat apa saja. Setelah itu bagian belakang. Bagian belakangnya kalian melihat apa saja. Nah, itu diperinci. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Ruang A, ruang B, ruang C, dan ciri-cirinya apa, seperti itu. Setelah itu deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, yaitu berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Seumpamanya pantai. Pantai digambarkan bawah lautnya itu seperti apa. Kalau kalian sedang menyelam, bawah lautnya seperti apa. Kalau orang ke pantai, biasanya mereka berlibur, bisa menyelam di bawah laut. Terus bibir pantainya itu seperti apa? Ombak dan pasirnya itu seperti apa? Itu bisa digambarkan. Terus pemandangan tumbuhan dan hewan pantai yang ada saat kalian lihat, seperti itu. Ini berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Terus deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, atau inti. Terus penutup. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Nah, ini berdasarkan proses sesuatu yang sedang berlangsung. Jadi kalau di dalam pementasan atau drama itu kan ada adegan awal, terus puncak adegan, mulai meluruh, mulai masalah-masalahnya itu sudah mulai bisa diselesaikan. Terus setelah itu penutup. Yang keempat itu deskripsi bagian berupa pemfokusan, fokus ke suatu titik. Seumpamanya berada di perpus ini, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Nah, contoh bagian yang saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desainnya unik dengan cat merah yang memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung, seperti itu. Jadi difokuskan ke sebuah titik tempat yang paling disukai, seperti itu. Seumpamanya pergi jalan-jalan ke sebuah taman, ada titik tertentu yang dia sukai, itu dijelaskan mengapa dia suka di situ, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada contoh teks deskripsi rumah tongkonan. Nah, rumah tongkonan ini ada gambarnya. Ini rumah adat yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara
pemakamannya. Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui Tongkonan yang berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat ini atau rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan hias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa divernis dan dipelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang berlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat tersebut. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini merupakan teks deskripsi. Lanjut. Nah, ini pembagian-pembagiannya. Pembagian berdasarkan strukturnya. Rumah Tongkonan ini gambaran umum. Gambaran umum ini berisi tentang nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Nah, ini Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Nama ini kan nama dijelaskan berasal dari masyarakat Toraja. Arti Tongkonan nih. Tongkonan artinya duduk bersama-sama. Terus suku Toraja memiliki rumah adat ini berada di pegunungan. Nah, letaknya, lokasi. Terus rumah adat ini merupakan salah satu ikon atau ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Karena suku Toraja itu terkenal juga upacara pemakamannya. Terletak di sekitar 12 km ke arah utara dari Rantapao. Memasuki Rantapao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah. Nah, ini adalah deskripsi umum atau gambaran umum. Seperti itu. Bisa nama objek, lokasi, gambaran umum objek lainnya atau arti-arti dari objek yang dideskripsikan. Deskripsi bagian ini merincikan bagian-bagian yang kita deskripsikan. Bagian apa saja yang mencirikan rumah tersebut, seperti itu. Kalau ini adalah rumah adat, yang mencirikan rumah adat Tongkonan itu apa saja? Ya, di sini dituliskan terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan tersebut pada sekujur badan rumah dan atap rumah itu dihiasi. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Nah, termasuk kayu yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah tersebut seperti apa, seperti itu. Hiasan-hiasan. Nah, ini adalah deskripsi bagian. Kalau yang lain, contoh yang lain mungkin
tentang hewan. Kalau deskripsi bagian tentang hewan kucing, kucing kamu memiliki ciri-ciri apa, warnanya apa, terus kesukaannya apa. Kalau tidur sukanya di mana, seperti itu. Itu kalau hewan peliharaan kucing. Terus selanjutnya ini adalah penutup atau kesan umum. Kesan umum sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Ini mengesan dia mempunyai kesan budaya Indonesia ini sungguh kaya. Terus kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat ini perlu kita wariskan atau yang perlu kita jaga, seperti itu. Ini adalah sebuah penutup. Selanjutnya ini ada tugas, nanti Bapak kirim tugas tersebut ke Google Class atau sudah ada di Google Class kalian lihat, kalian lengkapilah bagian-bagian yang rumpang. Setelah itu tulislah bagian-bagian teks deskripsi tersebut sesuai dengan strukturnya, mana yang termasuk bagian deskripsi umum, mana yang termasuk deskripsi bagian. Kalau ada deskripsi penutup atau kesan umum atau penutup bisa diberikan juga. Itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.